Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warbi Fatujana dengan NIM 07300210100007. Di sini saya akan menjelaskan materi setelah ujian tengah semester untuk mempersyaratkan ujian akhir semester atau UAS dengan mata kuliah batubara. Yang pertama itu ada daftar isi yang dimana yang pertama itu ada analisis ukuran dan uji endap apung atau sink and float. Yang kedua ada klasifikasi dan pengayakan batu bara. Yang ketiga ada pencucian batu bara. Dan yang keempat adalah flotasi. Analisis ukuran dan uji endap apung sink and float. Yang dimana batu bara yang dikirimkan dari tambang tidak hanya terdiri dari batu bara murni, namun juga terdapat unsur batu pek. Ini pada dasarnya adalah kotoran dari batu bara itu sendiri. Selain itu, ukuran batu bara yang dibawa juga masih bervariasi, sehingga tidak sesuai dengan standar kebutuhan konsumen. Untuk menentukan ukuran batu bara tersebut dilakukan pada saat proses crushing batu bara di stockpile coal crusher plant dengan menerapkan sistem kontrol yang dikendalikan oleh main controller atau supervisory komputer. Kemudian uji endap apung batu bara atau sink and float digunakan untuk menentukan berat kadar abu dan kadar subur pada masing-masing fraksi. Endap apung batu bara ini juga dapat digunakan sebagai indikasi tingkat kesulitan dan efektivitas proses pencucian batu bara. Kemudian ada klasifikasi dan pengayaan batu bara, yang dimana yang pengayakan itu atau bisa disebut dengan screening, yang dimana pengayakan dalam batu bara merujuk pada proses pemisahan ukuran partikel batu bara menggunakan ayakan atau saringan. Tujuan pengayakan ini adalah untuk memisahkan batu bara menjadi fraksi-fraksi yang berbeda berdasarkan ukuran partikelnya. Kemudian prinsip klasifikasinya itu digunakan dalam pengolahan batu bara berukuran halus. Hal ini dilakukan untuk menghindari penggunaan screening di mana penggunaan ayakan tidak praktis atau terlalu mahal. Kemudian perbedaan kerapatan antar partikel menjadi signifikan ketika klasifikasi digunakan untuk partikel yang terpisah menjadi dua kelompok ukuran karena pertimbangan ukuran, kepadatan relatif, dan massa. Kemudian ada pencucian batu bara yang dimana suatu usaha untuk mengelola atau mencuci batu bara kotor yang berasal dari penambangan menjadi batu bara bersih agar dapat memenuhi persyaratan konsumen, misalnya batu bara untuk kokas atau coking coal atau bahan bakar untuk pembangkit tenaga uap, kettle uap atau steam boiler, atau industri semen atau industri kecil lainnya dalam berbentuk batu bara uap atau steam coal atau thermal coal. Nah, kemudian ini diagram alir dari pencucian batu bara, yaitu ada batu bara hasil tambang, kemudian diremuk, diayak, remuk kedua, pengayakan, pencucian itu juga dibagi menjadi dua, batu bara bersih dan batu bara kotor. Kemudian ada flotasi. Flotasi merupakan proses pemisahan satu mineral atau lebih dengan mineral lainnya dengan metode pengapungan, mengapukan mineral tertentu dari mineral lainnya dengan bantuan gelembung udara sampai ke permukaan air. Secara spesifik pemisahan ini disebut flotasi buoy atau flotation. Kemudian operasi pemisahan ini pada dasarnya memanfaatkan perbedaan sifat kimia fisika permukaan mineral. Perbedaan sifat yang dimaksud didasarkan pada respon permukaan sifat mineral ketika berada dalam air. Sifat permukaan ini dibagi menjadi dua, yaitu hidrolik dan hidrofobik. Kemudian ada jenis-jenis flotasi, yang dimana itu yang pertama itu ada disperate air flotation, yang kedua ada dissolved air flotation yang dimana ukurannya itu 7 sampai 90 mikron. Kemudian yang ketiga itu ada spontaneous flotation, yang keempat ada vacuum flotation. Baik, itu aja penjelasan resume materi setelah UTS atau ujian tengah semester. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.